Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Dibuka buku tematiknya halaman 83. Coba dibuka buku tematiknya halaman 83. Sudah dibuka semuanya? Di halaman 83, di situ ada gambar apa? Donat. Dapat gambarnya itu gambar apa di situ? Kue. Nah, kuenya bentuknya seperti segitiga. Nah, sekarang kita minggu kemarin kita kan sudah belajar bangun ruang tentang berapa? 2. Kubus sama kubus sama balok. Sekarang kita belajar tentang prisma segitiga. Prisma segitiga. Nah, prisma segitiga bentuknya sudah Bunita gambarkan seperti yang di papan tulis. Ini bangun ruang prisma segitiga. Nah, siapa di bukumu di gambar bukumu itu kan ada contoh bentuk gambar prisma segitiga yang bisa memberikan contoh lain yang bentuknya prisma segitiga. Gambar apa? Benda apa? Terserah yang bentuknya itu seperti prisma segitiga. Atap rumah. Oke. Atap rumah itu kan bentuknya seperti ini kan ya. Nah, itu juga gambarnya bentuknya prisma segitiga. Kalau kalian kemah, kalian tidurnya di mana? Di tenda. Tenda itu bentuknya apa? Nah, prisma segitiga. Yang suka coklat, siapa yang suka coklat? Suka coklat. Nah, kalau ada coklat, ada kan coklat yang tempatnya itu bentuknya prisma segitiga. Itu juga nih. Terus Bunita bawa ini. Tahu ini? Ya, ini klip ya. Nah, ini juga bentuknya prisma segitiga loh. Sama kan dengan yang di nah. Ini adalah contoh benda-benda di sekitar kita yang bentuknya prisma segitiga. Selain gambar kue yang ada di bukumu masing-masing itu tadi. Ya. Sekarang kita akan mengenal apa itu bangun prisma segitiga. Nah, ini Bunita sengaja bikin seperti ini ya. Dan warnanya Bunita warnanya beda-beda supaya nanti kalian bisa membedakan sisi-sisinya prisma segitiga. Oke. Ini kalau seandainya Bunita buka itu akan menjadi jaring-jaring prisma segitiga. Jaring-jaring prisma segitiga. Saya buka ya, Bunita buka. 1 ini. Bentar. Oke. Nah, oke, kelihatan? Nah, ini adalah bentuk jaring-jaring prisma segitiga. Sama seperti kita. Nah, jaring-jaring ini itu adalah supaya kita bisa mempermudah membuat bangun prisma segitiga. Kalau seandainya kita tidak tahu bentuk jaring-jaringnya, kesulitan kan? Gimana caranya buat prisma segitiga? Nah, harus tahu jaring-jaring prisma segitiga terlebih dahulu. Coba sekarang kalian buka halaman selanjutnya, halaman 84. Nah, ini gambar jaring-jaring prisma segitiga. Caranya seperti ini. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bentuk jaring-jaring prisma segitiga, sekarang Bunita mau tanya, di prisma segitiga ini kalian kalau melihat sisinya ada berapa?
Siapa yang tahu? Sisinya ada berapa? 5. Berapa? 5. 5. Dari mana ini 5? Tuh. Satu yang warna? Setelah itu warna? Ini merah atau coklat ya? Merah atau coklat? Terus satunya ini warna? Biru. Jangan lupa atasnya? Yang bawah? Oke, berarti total sisinya ada berapa? Sisinya ada 5. Sisinya ada 5. Sekarang Bu Nita tanya, rusuknya ada berapa? Rusuknya ada berapa kira-kira? Berapa? Angkat tangan kalau sudah bisa. Berapa? Lama sekali ngitung rusuk. Berapa? 5. 5 dari mana 5? Yo, berapa? 12. Ada yang lain jawaban lain? Ada yang 5, ada 12. Mungkin ada yang jawab 10. Berapa? Kita hitung sama-sama ya. Rusuk berarti kan garis-garisnya yang dinamakan garis. Ini dihitung 1. Di sebelah sini 2. Bu Nita geser ya ini di sini. Ini 3. Berarti yang berdiri sudah ada 3. Sekarang kita hitung yang bagian atas. Oke, yang bagian atasnya ada berapa ini? 1, 2. Sudah berapa? 6. Terakhir yang bagian bawah sekarang. Yang bagian bawahnya. Bawahnya ini berapa totalnya? Berarti rusuknya prisma itu ada 9. Kemarin kalau 12 itu rusuknya siapa? Kubus. Rusuknya kubus ada 12. Kalau prisma segitiga ini ada 9. Sebentar, Bu Nita tulis dulu ya. Sifatnya prisma. Tadi saat yang pertama, sifatnya prisma segitiga. Kita ketemu yang pertama tadi apa? Yang sudah kita hitung? Sebelum rusuk? Sisi. Berapa sisinya? 5. Mempunyai sisi 5 atau 5 sisi? Mempunyai 5 sisi. Mempunyai 5 sisi. Terus sekarang yang kedua. Yang kedua tadi kita menemukan apa? Rusuk. Berapa tadi rusuknya? 9. Mempunyai 9 ada rusuk. Sekarang titik sudut. Titik sudut itu berarti di ujung-ujungnya. Ada berapa? Wih, langsung 6. Ini kan titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Ada 6. Berarti di sini yang ketiga mempunyai 6 titik sudut. Terus sekarang kalau kalian melihat bentuk bangun prisma ini, alas itu yang bawah ya. Alasnya ini bentuknya apa? Atapnya bentuknya apa? Alasnya bentuknya segitiga, atapnya bentuknya segitiga. Itu sebabnya kenapa disebut prisma segitiga. Kenapa? Karena
dia terbentuk dari ini, alas dan atapnya berbentuk segitiga. Kira-kira segitiganya antara yang bawah sama yang atas sama atau beda? Sama atau beda? Kalau tidak sama yang terjadi apa? Kalau tidak sama berarti kan tidak bisa ditutup. Nah, bangunnya segitiganya harus sama, ukurannya harus sama, bentuknya juga sama. Itu yang disebut kongruen. Segitiganya sama, bentuknya sama, panjangnya juga sama. Itu yang disebut dengan kongruen. Berarti dia mempunyai segitiga, alas dan atapnya yang kongruen. Kongruen tadi apa? Kongruen, memiliki panjang yang sama dan bentuk yang sama, yang disebut kongruen. Satu lagi ya, ditulis ya. Yang keempat, mempunyai alas, itu yang bawah, alas dan atap berbentuk apa? Berbentuk segitiga yang kongruen. Mempunyai alas dan atap berbentuk segitiga yang kongruen. Segitiganya tadi sama, ukurannya sama. Sudah ya, itu adalah sifat dari prisma segitiga. Kalau kita kemarin mengenal kubus dan balok, itu mempunyai apa sama apa? Ada volume sama luas permukaan. Ada volume dan luas permukaan. Sekarang kita juga akan mencari berapakah volume dan luas permukaan. Bangun ruang itu kan rumusnya sebenarnya hanya satu. Volume bangun ruang itu rumusnya hanya satu, yaitu luas alas dikali tinggi volume. Rumusnya luas alas dikali tinggi. Rumus bangun ruang itu hanya satu, luas alas dikali tinggi, sama seperti kubus, balok, dan sekarang prisma segitiga. Kok bisa seperti itu? Sekarang kita lihat sama-sama. Bangun prisma, ini juga prisma. Alasnya bentuknya apa ini? Alasnya berbentuk segitiga. Berarti di sini kan volumenya itu kan luas alas dikali tinggi. Luas alas dikali tinggi. Alasnya berbentuk segitiga. Bunita tanya, rumus luas segitiga apa rumusnya? Yang keras enggak apa-apa. 1/2. Oke, 1/2 kali alas kali tinggi. Itu rumus apa? Segitiga. Bunita tulis di sini ya. Luas alas, alasnya berbentuk segitiga. Berarti di sini kita tulis luasnya segitiga. Luas segitiga dikalikan tinggi. T itu adalah di sini tinggi. Tingginya siapa? Tingginya prisma. Sehingga ditulis tingginya tinggi prisma. Luas segitiga tadi rumusnya 1/2 dikali tinggi. Setelah itu ditambahkan dengan
tinggi prisma. Sudah ketemu bahwa volume prisma rumusnya adalah mudah kan? Nah, tidak perlu menghafal banyak rumus. Nanti balok kalian menghafal lagi, kubus dihafal lagi, prisma nanti dihafal lagi. Kalau nambah bangun ruang lagi nanti malah penuh nanti ya. Rumusnya hanya satu, luas alas dikali tinggi. Kalian lihat alasnya, alasnya berbentuk segitiga, sehingga rumusnya menjadi 1/2 dikali alas kali tinggi prisma. Bunita tulis di sini. Alasnya itu yang bagian bawah di sini. Alasnya segitiga. Setelah itu tinggi. T di sini adalah tingginya segitiga. Ditulis di sini. T-nya segitiga. Setelah itu yang terakhir adalah tinggi prisma. Tinggi prisma itu yang di sini. Bunita singkat ya. T prisma. Dari sini siapa yang bingung? Nah, sudah tahu ya bagaimana mencari volume prisma segitiga. Rumusnya apa volume prisma segitiga? 1/2 dikali alas dikali tinggi prisma. Sekarang Bunita kasih contoh satu soal ya. Dan volume prisma, Bunita terus ini 1/2 dikali alas dikali tinggi prisma. 1/2 alasnya berapa senti? Alasnya 6 cm. Tinggi segitiga. Tinggi segitiganya 12 cm. Sedangkan tinggi prismanya 20 cm. Kita hitung sama-sama. 1/2 dikali 6. Ini bisa dicoret? Dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 jadi 1. 6 dibagi 2 jadi 3. Ditulis di 3. Sekarang kita tinggal menghitung yang atas. 3. Ini ada 1 kan? 1 dikali 3 dikali 12 dikali 20. Oke. Bisa dibantu Bunita untuk menghitung ini. 3 dikali 12 berapa? 36. 36 dikali 20. Berapa hasilnya? 720 cm pangkat 3. Siapa di sini yang belum paham? Jelas? Jelas semuanya? Oke. Sekarang volume prisma, Bunita sudah menjelaskan volume prisma. Minggu kemarin kita belajar balok sama kubus kan kita mengenal volume dan luas permukaan. Volume balok, volume prisma kita sudah ketemu rumusnya 1/2 kali alas kali tinggi prisma. Sekarang kita giliran cari luas permukaan. Oke, sekarang cari luas permukaan. Luas permukaan. Kita lihat prisma yang tadi, jaring-jaring prisma tadi. Luas permukaan itu berarti luas yang ada di seluruh permukaan prisma. Jadi kita harus menghitung luas dari yang sudah Bunita kasih warna. Itu namanya adalah luas permukaan. Sekarang diperhatikan baik-baik. Atas sama bawah sama atau tidak? Sama. Berarti
Ini sama dengan 2 luas segi. Sudah ketemu kan? Ini adalah 2 luas segi 3. 2 luas segi 3. Setelah itu kita sudah ketemu 1 luas ini. Sekarang kita giliran cari luas yang sisi tegak yang berdiri. Nah, yang berdiri ini bentuknya apa? Ini bentuknya persegi panjang. Tetapi kalau seandainya kita tutup luas itu kan persegi panjang, bentuknya kan berarti rumusnya persegi panjang. Kok P kali L kali T, ha? P kali T 2 kali P kali luas persegi panjang. 2 kali P tambah L. Itulah luas permukaan balok. Ayo. Luas persegi panjang. Lupa. Luas. Nah, P kali L, aduh amnesia. Tanyanya luas persegi panjang tapi jadinya ke balok ke yang mana-mana ya. Luas persegi panjang adalah panjang kali panjang kali lebar. Tadi kan Bu Nita tanya, yang berdiri itu bangunnya bangun apa? Ini kan wes ben gak bingung. Nah, ini bangunnya persegi panjang. Bangunnya persegi panjang. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang yang di bawah panjang kan dikali lebar. Rumusnya panjang dikali lebar. Hanya saja ini kalau Bu Nita tutup, ini kan persegi panjangnya kan dibagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Ya. Kalau Bu Nita tutup, ini kan sama dengan bentuknya apa ini? Segitiga. Itu sama dengan keliling segitiga. Loh kan? Kalau dibuka lagi bentuknya, nah, ya kan? Persegi panjang. Ketika dibuka seperti ini jadi keliling segitiga. Berarti panjangnya ini sama dengan keliling segitiga. Setelah itu ini tadi apa? Apanya prisma? Tingginya prisma. Sekarang kita tulis luas permukaan. Tadi ketemu 1 tadi, atas sama bawahnya. Rumusnya tadi apa? Luas apa? Luas segitiga. Berarti luas permukaan prisma, luas persegitiganya kan ada 2, berarti harus jadi 2 kali luas segitiga. Kita kasih simbol ya, 2 kali luas segitiga. Setelah itu ditambah tadi ini panjangnya diganti apa? Keliling segitiga. Setelah itu dikali dengan dikali tingginya dikali luas segitiga. 2 dikali luas segitiga ditambah keliling segitiga dikalikan dengan tinggi prisma. Itu adalah rumus luas permukaan prisma. Permukaannya yang pertama itu kan yang ini, atas sama bawah, bentuknya segitiga. 2 kali luas segitiga. Terus yang bentuknya persegi panjang ini, yang panjang diganti dengan keliling segitiga. Sedangkan lebarnya ini itu termasuk tinggi prisma. Jadi rumusnya 2 kali luas segitiga ditambah keliling alas kali tinggi. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ditulis dulu ya rumusnya. 2 dikali luas segitiga
L itu adalah luas segitiga ditambah keliling segitiga dikalikan dengan tinggi prisma. Luas segitiga rumusnya apa? Luas segitiga rumusnya apa? Aduh, lupa lagi. Nah, 1/2 luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Sekarang keliling segitiga. Keliling segitiga berarti kalau semisal di sini ada segitiga, bentuk segitiga, kelilingnya berarti dijumlahkan kalau misalkan di sini ada A, B, C, berarti kelilingnya A tambah B tambah keliling segitiganya kan berarti A ditambah B ditambah C. Setelah itu dikalikan tingginya sekarang kita tinggal memasukkan angkanya. 2 dikali 1/2 dikalikan, nah tadi kan ini 6A, alasnya 12 tinggi. 6 dikali 12 ditambah A ditambah B ditambah C. A tambah B tambah C, berarti 6 tambah 12 tambah 10. Ditulis di sini 6 ditambah 12 ditambah 10. Setelah itu dikalikan tinggi prismanya berapa? Di situ dilihat berapa? 20. Tinggal dihitung panjang ya. Mana yang bisa dicoret? Boleh, 2 sama 2. Berarti sama-sama dibagi 2 dibagi 2 sama dengan 1. 2 dibagi 2 juga sama dengan 1. Ini tinggal 1 dikali. Berarti di sini 1 dikali 6 dikali ditambah ini dijumlahkan, nah berapa ini? Berapa? 28 dikali 20. Sudah. Perkalian tadi 1 dikali 6 dikali 12. Berapa hasilnya tadi? Berapa? 1 kali 6 kali 12 72. Dibantu menghitung dong Bu Nita. Sekarang yang ini 28 dikali 20 berapa? 8 kali 26 506. Tinggal dijumlah 72 ditambah 560 sama dengan, kalau seandainya sudah jelas semuanya, sekarang kalian tinggal mengerjakan tugas yang ada di buku kalian masing-masing. Ada soalnya atau tidak di situ? Dilihat halaman. Oke, halaman 86. Nah, di 86 itu hanya diagram flyer ya. Nanti tugas kalian di rumah itu mengerjakan diagram flyer tadi. Diagram flyer yang ada di halaman 86. Caranya sama seperti yang tadi Bu Nita jelaskan. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini sekian dulu. Kurang lebihnya Bu Nita mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.